Saudara, upaya untuk menerjunkan bantuan logistik ke desa terdampak bencana terus dilakukan TNI Polri. Jalur udara jadi andalan untuk mempercepat pendistribusian bantuan. TNI Angkatan Udara dalam mendistribusikan 3.400 kg bantuan logistik di Aceh menggunakan helikopter Karakal dari Skadron Udara 8. Bantuan logistik disalurkan antara lain ke Desa Pining, Rembele, Desa Pasir Putih di Gayo Luwes, dan juga sejumlah desa lain di kawasan Takengon dan Aceh Tamiang. Sementara itu di Sumatera Utara, sekitar 40 personil TNI Angkatan Darat dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa harus menembus jalur darat yang berat dan untuk bisa menyalurkan bantuan logistik ke desa terisolasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Personil TNI AD harus berjalan kaki selama 3 jam untuk bisa sampai ke lokasi penerima bantuan di Kelurahan Nauli, Sitahuis, Tapanuli Tengah. Sejumlah warga yang menerima bantuan tidak bisa menyembunyikan rasa haru mereka dan juga rasa syukur. Pak bunga, rombong ini kan banget jalan biasa dong bunga. Manggu. Enggak, inilah bisa kami bantu Nang. Nanti kalau ada waktu selanjutnya mungkin bisa nanti di orang lagi nanya. Ratusan hingga ribuan warga Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah nekat berjalan kaki untuk menerobos perbukitan yang terjal dan berlumpur selama berjam-jam. Hal ini terpaksa mereka lakukan karena krisis pangan yang melanda kedua wilayah. Tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga lansia ikut berjalan sejauh puluhan kilometer mengangkat sembako hingga BBM yang mereka beli. Warga yang menggunakan sepeda motor mengalami kesulitan akibat medan yang terjal. Tak jarang kendaraan mereka terjatuh akibat nekat menerobos tebalnya lumpur. Warga kini berharap pemerintah segera membuka akses jalan Takengon menuju Aceh Utara maupun Kabupaten Biren agar bisa beraktivitas dan tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mencari kebutuhan pangan. Pertama, saya cuma mau semoga akses jalan salah satunya aja yang baik, Pinomat yang jalan ke Losmawi aja yang baik gitu kan, supaya setidaknya yang terisolir pun bisa dapat sembako dekat setidaknya ke Pondok Baru, ke ibu kota kan, jadi nggak perlu jalan sekitar 4 jam. Yang saya khawatirkan Bang, satu, kalau orang tua masih bisa ngomong Bang, masih bisa makan pisang, makan apa, tapi kalau bayi gimana Bang? Susah kan? Mudah-mudahan dengan segera pemerintah membuka matanya untuk masyarakat, terutama bahan untuk logistik, beras apa. Kami masyarakat kecil ya, kelaparan. Kalau nggak kami berusaha kayak gini, mungkin kami nggak makan besok atau kapan ya. Alhamdulillah kami udah dapat. 2, 3, ayo. Tambah bantuan, ayo. Pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, banyak masyarakat yang terisolir dan membutuhkan bantuan logistik. Bergerak dari markas di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Batalion C Satbrimo Polda Sumut mendistribusikan bantuan ke Desa Sibiobio dan Muara Sibontuon di Tapanuli Tengah. Untuk mencapai kedua desa, perjalanan ditempuh selama 2 jam dengan kendaraan dan dilanjutkan dengan jalan kaki karena kondisi jalan yang penuh lumpur dan akses terputus longsor.
Nah, ini kami bersama tim melaksanakan perjalanan kurang lebih 2 jam dari desa Muara Sibontuon. Sementara dari pos kami yang berada di desa Garoga dan akan dilanjutkan menggunakan berjalan kaki selama 2 jam menuju desa Sibibio. Ada minyak goreng, beras, Indomie, Pampers untuk anak-anak, dan juga makanan tambahan lainnya Bang, seperti roti ataupun makanan-makanan ringan. Masyarakat di Desa Muara Sibontuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah, sangat bersyukur dengan hadirnya bantuan distribusi sembako dan logistik lainnya di tengah situasi yang serba terputus akibat longsor. Untuk masyarakat sekarang Pak, yaitu beras, baju, selimut, dan lain-lainnya Pak. Karena akses jalan tidak mendukung, jadi warga di sana pun kesusahan Pak. Jadinya Pak, jalan Pak dipenuhi dengan longsor Pak. Kiriman bantuan logistik ke desa-desa yang terisolir akibat akses terputus pasca longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan akan secara rutin dilakukan Satbrimob Polda Sumut. Jona Hamonangan, Febri James, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Desa Gunung, Takengon, Aceh Tengah. Salah satu perwakilan warga menuntut agar pemerintah percepat bantuan logistik dan hunian sementara. Raudah, korban terdampak banjir dan longsor di Takengon, Aceh Tengah, mengadu ke Presiden Prabowo. Raudah menyampaikan rakyat Aceh Tengah sangat kekurangan air bersih, listrik, dan sinyal ponsel. Selain itu, Raudah juga meminta agar Prabowo membantu rumah warga yang rusak akibat bencana. Mendengar aduan itu, Prabowo memastikan pemerintah akan membantu para pengungsi, namun perlu waktu untuk menyiapkan segalanya. Kami di sini sangat membutuhkan logistik, Pak. Sangat-sangat membutuhkan. Kekurangan air bersih, listrik, hingga telkomsel, Pak. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak, ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu, ya. Jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat, ya. Ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebelum ke Takengon, Presiden Prabowo meninjau lokasi terdampak bencana serta posko pengungsian di Aceh Tamiang, Aceh. Di hadapan pengungsi, Prabowo meminta maaf bila ada yang masih kurang dari pemerintah. Presiden juga menyampaikan harapan agar semuanya bisa segera pulih dan kembali normal. Presiden juga mengingatkan agar pemerintah daerah mengawasi lingkungan dan penebangan pohon di wilayah masing-masing. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya.